Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يقول تعالى بكتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالحمدلillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat yang sejati, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman, yang apabila seorang hamba mendapatkannya maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. Dan apabila seorang hamba tidak mendapatkannya, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar merugi di dunia maupun di akhirat, karena tidak akan didapat kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat, melainkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan amal saleh. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan di majelis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita dan semoga menjadikan usaha kita pada kesempatan kali ini mempermudah kita untuk diberkahi oleh Allah SWT, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman." Sesungguhnya dunia terlaknat di sisi Allah SWT. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengan hal tersebut yang menunjang untuk terwujudnya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang berilmu, kemudian orang yang menuntut ilmu, maka selain tiga perkara tersebut dia terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimat
ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cuma menyampaikan muqaddimah sebagai pembukaan taklim yang berkaitan dengan permasalahan yang sensitif sebenarnya, berkaitan dengan permasalahan ta'addud, ya, yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Wahid hafizahullah taala. Ya. Insyaallah saya tidak akan panjang lebar dalam permasalahan muqaddimah. Ya. Ya. Mungkin satu ayat atau dua ayat, satu hadis atau dua hadis, ya, sebagai pembukaan daripada taklim yang akan kita simak pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat yang sering kita dengar dan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya untuk satu perkara saja. Dalam ayat yang lain, liyabluwakum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia siapa yang terbaik amalannya. Ayat tersebut sesuai dengan ayat di surat Az-Zariyat tadi. Ayat yang di surat Al-Mulk tersebut sesuai dengan ayat yang di surat Az-Zariyat, bahwasanya keberadaan manusia, keberadaan kehidupan di dunia ini untuk suatu perkara yang sangat mulia, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ubudiyah, yang asal maknanya adalah penghambaan, ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ibadah ini tidak selalu identik dengan hal yang berkaitan dengan masjid, dengan hal yang berkaitan dengan membaca Al-Quran saja. Tapi ibadah yang kompleks, yang mencakup segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bil wa sab'una syu'bah, fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Sesungguhnya iman itu memiliki 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah seseorang mempersaksikan, dengan meyakini kebenaran la ilaha illallah, tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang bisa mengganggu jalan, apakah sifatnya lanting
atau gangguan-gangguan yang lainnya. Dan malu merupakan bagian daripada iman. Di hadis tersebut disebutkan sekian banyak ibadah. 70 sekian, itu ada sholat di situ, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada segenap ibadah-ibadah yang lainnya. Dan segala perkara yang disebutkan di situ pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengaku muslim, yang artinya dia berserah diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Islam itu adalah islamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah. Islam adalah agama yang menganjurkan seseorang untuk berserah diri kepada Allah, menyerahkan segenap peribadahan untuk Allah, dan penuh patuh dan tunduk atas segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang belumlah dikatakan sebagai seorang muslim yang seutuhnya atau yang sempurna kalau dia tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap konsekuensi-konsekuensi keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara menyeluruh, min jami'i janawibih, secara menyeluruh dari semua sisi, dan itu penuh hikmah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, disitulah adanya kedamaian. Semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, disitulah adalah keadilan. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Allah fitrahkan, bukan cuman melalui syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukan, akan tapi para nabi sebelumnya juga melakukan syariat itu, yaitu syariat at-ta'addud, memiliki lebih, bagi seorang laki-laki memiliki lebih daripada satu istri. Dan syariat akhir zaman, syariat Rasulullah SAW, Muhammad SAW, hanya terbatas 4 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba', wa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum." Nikahilah, kata Allah Subhanahu wa taala, para wanita bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau khawatir tidak adil dalam hal nafkah lahiriah, maka nikahilah 1 saja. Atau kalau tidak sanggup untuk menikah 1, kata Allah Subhanahu wa taala, au ma malakat aymanukum, atau daripada budak-budak wanita. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan keringanan. Diberikan keringanan. Adapun syariat Nabi terdahulu itu tidak ada batasannya. Disebutkan bagaimana Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, lebih daripada 90 istri ada padanya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian, min ladun hakimin hamid, syariat ini turun dari atas langit yang ketujuh, dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan akal pikiran manusia,
tidak dengan selera manusia. Agama itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perasaan. Dan perasaan haruslah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kalau ternyata perasaan tersebut bertentangan dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah syariatkan, ketahuilah itu adalah hawa nafsu belaka. Hawa nafsu belaka. Dan apabila hawa nafsu bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka yang demikian bisa mengantarkan kepada kebinasaan, kehancuran di dunia dan akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya supaya tunduk dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maka kaum muslimat rahimanallahu iyyakum, saya tutup muqaddimah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara ini sangat mengkhawatirkan propaganda dari orang-orang kafir yang mendiskreditkan Islam dengan perkara ini. Seorang yang beriman, dia khawatir dia terkena firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian keberadaan orang kafir dikarenakan mereka benci atas syariat Allah, benci apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Maka khatibillah, kaum muslimat yang semoga dimurkakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini adalah perkara syariat Allah. Hendaklah kita cintai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki perkara tersebut. Jangan sampai ada sedikit pun di hati kita kebencian, karena hal yang demikian bisa mengantarkan kita kepada kekufuran, bisa mengantarkan kita kepada pengguguran amalan-amalan yang telah kita lakukan selama ini. Dan insyaallah taala itu yang saya sampaikan sebagai muqaddimah. Dan kepada Al-Ustaz Nur Wahid hafizahullah taala, falyatafaddal, silakan dilanjutkan kepada inti materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.